Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Mahade Darmadi Kusuma dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 21 Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses penelitian atau research process dalam metodologi desain menurut apa yang telah saya pahami. Baik, sebelum masuk ke materi utamanya, sebaiknya kita perlu memahami maksud proses penelitian dalam desain itu sendiri. Research process atau proses penelitian dalam desain adalah pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Oleh karena itu, desain penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Nah, pada research proses kali ini terdapat 9 langkah dalam proses penelitiannya, yaitu pertama, define research problem, kedua, review the literature, ketiga, formulating hypothesis, keempat, developing the research design, kelima, determining sample design, keenam, collection of data, ketujuh, execution of project, kedelapan, analysis of data, dan terakhir adalah generalization dan interpretation. Langsung saja ke langkah pertama, yaitu define research problem atau mendefinisikan masalah penelitian. Tahap pertama yang perlu dilalui untuk melakukan penelitian adalah mendefinisikan dan memberikan batasan terhadap masalah penelitian atau research problem. Masalah penelitian di sini adalah sebuah pernyataan atau statement yang jelas dan pasti mengenai sebuah hal yang menjadi pusat perhatian yang ada pada karya ilmiah, baik secara teori ataupun praktik. Dia menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan pemahaman dan investigasi yang lebih dalam. Kedua, review the literature atau meninjau literatur. Meninjau literatur merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku dan sumber-sumber lain seperti tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau riset yang menjadi interest kita. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih tahu tentang topik yang sedang kita teliti. Nah, langkah pertama yang untuk mencari literatur yang tepat adalah mencari literatur yang relevan. Kedua, memilih sumber yang spesifik. Ketiga, identifikasi detail artikel. Keempat, membuat outline atau garis besar literatur. Dan terakhir adalah menyusun literatur review dari pencarian berbagai sumber tersebut akan membangun konseptual yang kemudian akan diuji. Lanjut, yang ketiga adalah formulating hipotesis atau merumuskan hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Tahap selanjutnya adalah merumuskan secara spesifik jawaban sementara yang masih akan diuji kebenarannya. Peran hipotesis adalah membimbing peneliti dan menyimpannya di jalan yang benar. Keempat, developing the research design atau mengembangkan desain penelitian. Setelah merumuskan masalah penelitian, selanjutnya kita akan diminta untuk menyiapkan desain penelitian. Pengembangan prinsip desain dalam kepentingan praktis di lapangan adalah untuk tujuan utama dari development study itu sendiri. Penelitian dalam development study didasarkan pada masalah lapangan dan dalam pelaksanaannya melibatkan partisipan, peneliti, ahli, dan stakeholder lainnya. Fungsi desain penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pengeluaran minimum, waktu usaha, dan uang. Kelima, determining sample design atau menentukan desain sampel. Sampel dapat didefinisikan sebagian kecil dari sebuah kelompok. Peneliti harus memutuskan cara memilih sampel yang dikenal dengan sample design. Sampel bisa saja dari berbagai jenis. Terdapat 3 jenis sampel yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu sampel atau random sampling. Sampel acak sederhana di mana setiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kedua, systematic sampling, suatu metode pengambilan sampel di mana unsur pertamanya dipilih secara acak, sedangkan unsur selanjutnya secara sistematis menurut pola tertentu. Populasinya besar dan homogen. Dan terakhir adalah kuota sampling, teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan
dalam pengambilan sampel dari populasi. Kemudian dengan patokan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. Keenam, collection of data atau pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dikatakan sebagai prosedur pengumpulan, mengukur, dan menganalisis wawasan yang akurat untuk penelitian menggunakan teknik standar yang divalidasi. Seorang peneliti dapat mengevaluasi hipotesis penelitian mereka berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam kebanyakan kasus, pengumpulan data adalah langkah utama dan paling penting untuk penelitian, terlepas dari bidang penelitian itu sendiri. Pendekatan pengumpulan data berbeda untuk berbagai bidang studi, tergantung pada informasi yang diperlukan. Tujuan pengumpulan data itu membuktikan kualitas dan mendapatkan informasi yang valid. Ketujuh, execution of project atau pelaksanaan proyek. Proyek adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan sesuatu atau serangkaian kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang menyangkut kepentingan untuk mencapai tujuan pengelolaannya, tidak terbatas dari unsur-unsur manajemen. Execution of project merupakan tahap mengerjakan apa yang telah direncanakan. Nah, setelah semua terkumpul, maka lanjut dengan menggarap proyeknya. Jadi, di tahap ini, kita mengerjakan apa yang telah direncanakan. Setelah semua terkumpul, maka dilanjutkan dengan menggarap proyeknya. Kedelapan, analisis of data atau menganalisis data. Setelah data dikumpulkan, peneliti memiliki tugas untuk menganalisisnya. Analisis data membutuhkan sejumlah operasi terkait seperti membuat data melalui tabulasi chart, coding, dan kemudian menggambar inferensi statistik. Tujuan dari menganalisis data adalah untuk menemukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar landasan dalam pengambilan informasi. Dan terakhir, generalisasi dan interpretasi. Pada tahap ini, hipotesis dibandingkan dengan pengujian berbagai alat statistik seperti uji C kuadrat, uji F, uji T, dan sebagainya. Setiap tes dapat diterapkan tergantung pada sifat dan objek dari hipotesis penelitian. Pengujian akan menghasilkan penerimaan atau penolakan hipotesis. Peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan diambil dari populasi tertentu yang kemudian akan ditafsirkan. Jadi, kesimpulan dari ke-9 langkah yang sudah saya jelaskan adalah begitu kompleksnya langkah yang dilakukan agar peneliti dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap langkah begitu penting demi menghasilkan hasil penelitian yang baik dan tepat. Demikian informasi mengenai proses penelitian yang saya utarakan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.